Kompasi Media, reach the world. Hai, bisa sahabat. Oke, jadi saya nampakkan kita hari ini ada yang unik hari ini. Baju kita pun sama. Iya, kita punya baju sama. Ada topik Christmas lagi. Ya, Mbak, jadi kita perkenalkan diri dulu lah kan. Bermula dari saya. ya. Hello, nama saya Bandaisun. Umurmu kah? Kasih dah. Mau kasih kah? Oh, ketinggalan. Iya. Oke. Nama saya Bandaisun. Kamu bisa nampak coba nih, saya selalu keluar di Kompasi Media jadi. Begitulah. Ya. Nama saya Bandaisun. Oke. Yang seterusnya. Oke. Hai, nama saya Alet. Oke, Alet. Halo, happy sahabat, nama saya Gladys. Hai semua, nama saya Devni. Saya pun selalu juga keluar di Kompasi Media. Halo, sahabat. Nama saya Wander. Saya tuh yang selalu kamu nampak menyanyi. Ya. Cakap pasal menyanyi. Jadi kita punya tema hari untuk edisi kali ini Christmas. Senanglah kan sebab kita punya baju pun You Are Born to Shine dibilang. Jadi siapa yang lahir nih? Yo, boy itu saya. Siapa boy? Siapa yang born? Ini hari, bukan hari. Paling pasti kelahiran Yesus. Betul. Oke, jadi untuk pengetahuan semua penonton pada sahabat ini, untuk edisi kali ini semua lagu dan juga khotbah bertemakan Christmas. Terima kasih kepada Anda semua karena sudah menonton Kompasi Media pada sahabat ini. Oke, selamat hari sahabat sekali lagi kepada kita semua. Sangat gembira kita hari ini sudah berkumpul untuk membincangkan satu topik yang hangat kali ini. Jadi kalau bulan Desember ini apa pesta yang paling hangat yang selalu kita suka? Pastilah Christmas. Christmas. Jadi kalau kamu lah kan untuk apa nih Christmas nih sebenarnya? Mendapatkan diana. Ya, betul. Kalau Kalau kita pikirkan Christmas, dia punya kaitan yang saya boleh pikir hadiah, makanan, nah itulah tuh. Ya, selalu kan kalau Christmas begitu kan. Tapi mungkin juga kita akan belajar sesuatu tentang ini kita punya persoalan apa yang kita suka pasal Christmas nih kan. Mungkin kita boleh belajar sesuatu dalam edisi Kali ini. Christmas pada sahabat ini kan. Ya, mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa mau ada hadiah kan dan Christmas begitu? Adakah kita yang terima ataupun sebaliknya macam itu? Tapi sebelum kita tahu jawaban, apa lagu kita? Oke, kita saksikan dulu lagu yang akan dinyanyikan sebentar nanti, yaitu lagu bertajuk Dengar Malaikat Nyanyi.
dengan malaikat nyanyi daripada Choir Belia SDA Pupus. Iya. Dipersilakan. Amin. Lagu tadi, oke, untuk pengetahuan semua jemaat. Tadi lagu yang kami nyanyikan tadi itu sebenarnya kami sudah rekam 2 hari yang lalu. Jadi lagu-lagu Christmas tuh khas untuk Pamasi Media. Oh, puji Tuhan dengan pelayanan gereja Belia SDA Pupus. Oke. Sekarang nih kan, saya mau tanya apa kamu nih? Oke. Apa paling siap kalau time Christmas? Paling siap time Christmas? Ada makan-makan tuh. Ya, pok makan kan? Pok makan aja nih kalau begini nih. Enggak lah. Tapi paling siap melewati rumah orang lah. Iya. Jalan. Terus Kita- sendiri di sudah bawa big box orang. Untuk mau ambil, untuk mau pok hadiah juga, pok makanan. Itulah yang paling siap secara time Christmas. Tapi kan salah nggak kita tuh kalau rasa macam itu? Sebab macam tidak ikhlas pula kan. Kalau kita datang pergi rumah orang untuk pok makanan dia sejak. Oh, sorry. Oh, sorry. Ya, biasa itu. Terus tidak apa. Tapi inilah kita punya persoalan sekarang nih ya. Jadi itulah kita punya topik yang akan dibincangkan nanti. Nah, Betul. tapi sebelum itu kita akan mendengarkan dulu lagu yang kedua. Yaitu lagu Mari Orang Saleh. Dipersilakan. Persilakan.
Tapi kan dia setelah itu lagu tadi kamu itu teringat loh yang kita punya caroling dulu kan banyak Kenapa? kita punya pengalaman Bang. Kita jalan-jalan. Dulu. Tapi kan kayak kita punya caroling kita mulai jalan kaki dari jam 6 sampai pukul 12 pagi. Iya, benar lagi sampai jam 1 kan. Oh iya. Memang Sambil bawa lilin lagi. Terus inilah nih kita punya back Baik makanan kan penuh itu tuh. Terus jadi big Bang. Ya, aduh. Ya tapi kita cocok sama caroling nih kan, kita pesan Christmas, tapi semuanya kita boleh kan nih menyambut Christmas nih? Saya rasakan bukan boleh kak, setiap tahun sudah kan kita sambut Christmas. Kalau tiap bulan mustahil lah. Kita sambut sekarang, kita buat begini sekarang. Tapi kan ada juga beberapa orang bilang yang tidak boleh nih. Ya itulah. Kenapa? Orang pikir macam itu sebab kenapa? Mungkin ada sesak kali geram. Mungkin orang ada orang punya pemahaman sendiri kan. Tapi sebenarnya bagi saya pun boleh sambut Christmas kan. Dok, yang benar kan selalu kita buat ya. Iya, betul. Kalau bagi saya pun saya rasa boleh Bang mau Christmas kan. Iya, So, iya. kita bukan pilih membunuh Ya. mencuri. Oh, iya. Tapi Yang penting sebenarnya bukan ya, memakan makan. Ikhlas. kalau Kalau niat bisa ikhlas. Tapi sebenarnya kita punya persoalan ini semua akan dijawab nanti oleh kita punya pengkhotbah. Ya betul. Tapi kita dengar lagu dulu Ya, lah kan. Lagu dengar kita lagu. sudah nih sekarang. Tapi sebelum kita juk saksi hing dulu lagu kamu. Oke, coba lah. Macam Oke, nyanyi. si. Oke, sing lagi. Oke, sing. Oke, yang tion terus. Tidak ada kan? Dia juga. Oke, juga. Oke, Oke, oke. kita terus. Si. Nada sudah tuh ini. Ya, ada sudah ini. Ya, Sebenarnya ya. masih Ayo. apa? Oke, jadi tapi ya lanjut lagu Siar di atas gunung. Ya, dipersilakan. Dipersilakan. Saksikan. merdu sebentar tadi. Ya, tapi enggak. Oke. Yang saya tertanya-tanya kan, yang 25 Desember tuh betul-betul kan itu tarikh Yesus lahir di dunia. Saya rasakan pendapat saya. Iya. Sebab kan pada pendapat saya lah. Sebab dalam lagu Christmas yang kita nyanyi pun dicakap
Christmas yang pertama Yesus lahir ke dunia, dia bilang gitu kan. Itu lagu dia begitu. Tapi apa pendapat kalau kamu? Kau pasti be ada Ya, saya pun tidak pasti. Oh, Apa pendapat kau? Apa pendapat Jangan kau? jawab apa sorry. Bang. Apa nih? Kan apa? Macam tidak kepastian betul kan yang hari kelahiran Yesus tuh. Macam tidak kenal cakap betul. Tapi time kamu budak-budak apa punya pemahaman? Tapi kan kalau Yesus dia lahir time tuh kenapa? Christmas 25 Iya, Desember. kan, Pas sama tuh, itu. ya. Kalau ada yang cakap tidak pun, jadi Siapa dia yang lahir 25 Desember? ya. Nah, jadi itu soalan akan dijawab nanti di khotbah kita yang selepas ini ya, seterusnya ya, nanti oke. lah ya. Tapi sebelum itu kita akan dengar dulu sebuah lagu yang bertajuk, saya tidak menyanyi lah, oke. Tajuk dia Kesukaan Bagi Dunia. Kita selalu juga dengarin lagu. Jadi dipersilakan. Silakan. Amin. Oke, mari semua kita bersatu dalam doa dan saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas biarlah Engkau biarlah Engkau terus menyertai kami dalam siaran Farmasi Media pada saat ini. Biarlah apa yang kami dengar, input-input yang kami dengar dapat membantu kami dalam menguatkan lagi iman kami terhadap Engkau ya Tuhan. Ini saja doa kami Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Jadi selalunya kalau Christmas kan ada bahkan banyak kebiasaan yang kita selalu buat tuh. Apa contoh dia teman? Kalau sekarang kan saya tengok banyak yang mengginu. Mengginu. Ya, itu salah satu, apalagi kalau dusun kan gitu kan. Dan Christmas lah pada orang mau mabuk-mabuk. Iya, Ya, begitu. sesekali saya tentang yang kalau bagian tradisi lah kan. Kalau orang dulu memang sudah bekalkan tradisi orang untuk mau minum. Jadi orang sudah apa? Terbiasa sudah untuk mana-mana perayaan kan memang terbiasa untuk Sampai Christmas pun kan yang sebenarnya pasal Yesus Kristus dorang pasti masukkan itu tradisi dalam itu perayaan. Ya. Yang banyak tuh yang orang-orang di luar sana kan yang begitu. Kalau tidak macam minum-minum gitu pesta-pesta, ya tidak siap nih bicara kalau tidak begini loh. Ya, betul. Jadi itu yang kita mau ubah lah kan dalam mindset orang-orang sekarang nih. Dan itu juga yang akan kita, dan itu juga salah satu topik yang akan dibahas oleh Ya, kita betul. punya Khotbah. pengkhotbah kan. Namun sebelum itu kita akan mendengar berita mission dulu. Ya, berita mission pada sahabat ini akan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang cantik yang selalu muncul juga di Farmasi. Siapa tuh? Banjati. Helena Grace. Helena Grace. Dan tajuk dia mengabaikan satu perintah. Itu dia punya tajuk berita mission pada sahabat ini. Jadi kita persilakan Helena Grace. Dipersilakan. Shalom, berita mission sahabat ini
bertajuk Mengabaikan Satu Perintah. Kisah Nathanael dari negara Ghana. Nathanael yang berusia 16 tahun terkejut ketika dia mendengar pastor berkhotbah di negara Afrika Barat, Ghana. Pastor itu sedang membaca Alkitab itu di mimbar pada hari Ahad, dan Nathanael mengikuti Alkitabnya sendiri di tempat duduknya. Dengan Alkitabnya dibuka dalam Keluaran 20, pastor itu membaca 10 perintah, satu demi satu. Tetapi dia melangkau salah satu perintah itu. Selepas khotbah, Nathanael pergi kepada pastor itu untuk bertanya mengapa dia tidak menyebut perintah keempat. Anda boleh beribadat pada mana-mana hari, kata pastor itu. Tidak penting hari mana yang Anda pelihara. Kejutan Nathanael bertambah. Dia tidak pernah terfikir tentang mana-mana 10 perintah sebagai pilihan. Di rumah, dia membaca semula perintah keempat dalam Alkitabnya. Dia membaca firman Tuhan, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat, yaitu hari Sabat Tuhan, Allahmu, dan maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau ataupun anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Jadi, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya." Keluaran 20 ayat 8 hingga 11. Dia telah pergi ke gereja Ahad atas jemputan seorang kawan. Ahad berikutnya, dia pergi kepada pastor gerejanya sendiri untuk bertanya tentang perintah keempat. Pastornya berkata perkara yang sama seperti pastor yang lain. "Anda boleh beribadah pada mana-mana hari," kata pastor itu, dan Nathanael pun mula belajar Alkitab dengan bersungguh-sungguh. Di manakah Alkitab mengatakan dia boleh beribadah pada mana-mana hari, dia berdoa kepada Tuhan untuk mendedahkan kebenaran kepadanya. Dia mendapat jawaban pada Yakobus 2 ayat 10 yang menyatakan, "Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhannya." Dia mula berpikir bahwa mungkin penting bagi Tuhan untuk memelihara hari Sabtu, Sabat hari ketujuh. Nathanael telah mendengar tentang Seventh-day Adventist. Dia tidak tahu mana-mana orang Kristen lain yang beribadah pada hari Sabtu. Tetapi, tidak ada penganut Seventh-day Adventist di bandarnya. Dia berdoa, "Sekiranya hari ketujuh itu benar-benar penting bagimu, tolong seluruh penganut Seventh-day Adventist supaya datang ke kampung saya dan mengadakan perkumpulan penginjilan di sini." Dia berpikir bahwa jawaban kepada doanya akan membuktikan 2 perkara, yaitu yang pertama bahwa Tuhan telah mendengar doanya dan bahwa Sabat adalah penting baginya. Dia mengulangi doanya pada hari berikutnya dan juga seterusnya. Jika hari ketujuh adalah hari suci Tuhan, biarlah orang Adventist datang ke kota saya untuk melakukan perkumpulan penginjilan. Dia berdoa. Kira-kira 8 bulan kemudian, Adventist datang. Nathanael sangat gembira. Pada akhir perkumpulan penginjilan itu, Nathanael telah dibaptis bersama-sama dengan adik perempuannya yang telah menghadiri perkumpulan dengannya. Secara keseluruhan, seramai 50
seramai 50 orang telah dibaptiskan dan sebuah gereja Seventh Day Adventist dibuka di bandar itu. Hari ini, Nathaniel adalah pelajar university berusia 23 tahun yang belajar untuk menjadi seorang guru. Tuhan menjawab doa saya, katanya. Sebelum Adventist tiba di bandar saya, mereka telah menenangi jiwa. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 Anda pada kuartal ini akan membantu mengembangkan pendidikan Seventh Day Adventist di Ghana. Dana itu akan digunakan untuk pembinaan bilik darjah dan juga asrama baharu di college, latihan kejururawatan dan perbinaan yang dibuka dengan 22 pelajar pada 2015 dan kini mempunyai 770 pelajar. Permintaan adalah tinggi dan sekolah tidak mempunyai kapasiti untuk menerima pelajar tambahan. Ini adalah sekolah misi sebenar di mana hanya 30% daripada pelajar adalah Adventist. Sebilangan pelajar menyertai gereja setiap tahun. Terima kasih karena mempertimbangkan untuk memberikan persembahan Sabat ke-13 yang murah hati pada 30 Desember nanti. Sekian saja cerita mission pada Sabat ini. Sekian, terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih kepada Cik Helena Grace karena sudah menyampaikan berita mission pada Sabat ini. Oke, guys, saya ada mau tanya kamu. Banyak sudah kan kita tertanya-tanya tadi tuh. Jadi dari saya sendirilah sama tanya kamu semua. Apa kamu punya harapan ataupun wish kamu? Apa kan? Untuk Christmas pada tahun ini. Gitu. Mesti ada juga harapan-harapan. Jadi kita mau mulai dari siapa? Siapa mau duluan mulai? Onel. Oke, saya lah. Apa harapan saya? Banyak harapan saya. Wish kan. Oke. Satu jalan sebagi aja lah. Satu aja sebagi. Saya mau apa tuh? Semakin banyak beli yang kembali. Terutama yang budak, yang lama, terutama yang senior lah. Betul. Dan siapa lagi? Kalau saya pula harapan saya untuk Christmas ini tahun kita sudah juga kan banyak kawan-kawan kita yang sudah merantau jauh kan terus mungkin sedikit sudah dibelia di di gereja. Jadi harapan saya untuk nih Christmas, semoga Christmas next year kita dapat celebrate sama-sama dengan lagi ramai orang. Betul. Macam Anda juga tuh. Ya. Kalau saya mau dapat hadiah. Tidak mau. Hadiah apa? Saya mau hadiah dari Santa Claus. Tidak mau. Santa Claus. Santa Claus. Mana kamu pilih Santa Claus kah? Yesus. Santa Claus tuh. Tapi kamu tetap pikir gak Santa Claus kan dia punya anjing-anjing itu rusak. Rusak kan dia sejuk. Terus boleh terbang lagi dah. Mau pada pergi Malaysia. Macam tidak logik juga lah. Saya rasa Santa Claus tuh untuk kasih memenuhi keinginan budak-budak imajinasi budak-budak. Si Maria. Ya. Gimana? Kalau senior kita apa harapan senior? Oh, saya kan nggak mau lupa sudah. Kalau harapan saya hampir sama kali macam kamu lah. Saya harap supaya kalau ada event-event begini ikatan silaturahim kita sentiasa ada. Tidak macam makin merenggang itu. Betul. Amin. Kalau Daphne pula apa harapannya? Kalau saya pula, bila kita semua sudah berkumpul begini kan, kita sudah happy begitu kan, saya mau mendoakan kita punya kesehatan lah, supaya kita semua sehat-sehat begitu, sehat walafiat. Amin. Jadi kita dengar lagu dulu lah kan? Ya, lagu lagi lah. Apa lagu seterusnya? Apa itu banda? Oh, lagu seterusnya Sunyi Malam di Bethlehem. Sunyi malam di Bethlehem. Itu lah doa. Oke, coba. Wow. Merdu. Maria Carey. Oke, jadi mari kita sama-sama persilakan. Persilakan.
jadi guys, kita sudah banyak dengar lagu tadi kan. Ada 5 buah lagu sudah kita dengar, dan tiba masanya untuk kita mendengar khotbah pula. Jadi siapa pengkhotbah kita tuh Banda? Oke, saya kasih hint sedikit lah. Oke. Pengkhotbah kita, pengkhotbah lah Pak ya. Dia pengkhotbah kita nih, saya tahu Bang Benar juga. Dia kira masih muda-muda kan? Masih muda. Muda lah. Dia pengkhotbah, dia melayani di daerah mana tuh? Daerah Ranau. Daerah Ranau, di daerah Pinampadan Ranau. Iya. Pinampadan Ranau. Siapa lagi namanya itu? Bukan si Pastor Olan bikin situasi. Iya. Dia lah tuh ya. Iya betul. Jadi kita akan mendengar jawaban daripada persoalan-persoalan yang kita tertanya-tanya tadi tuh kan. Yang kan bincang pasal yang Christmas tadi kan. Tapi dalam masa yang sama si Pastor Olan pun dia buat rekaman di Pamasi Media juga kan. Oke, tapi sebelum kita mendengar jawaban kita tuh daripada khotbah Pastor Olan, mari kita berdoa dulu dan saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Bapa kami di sorga, puji dan syukur kami ingin ucapkan kepada Engkau pada saat ini. Kami ingin mendengar firman-Mu, biarlah Engkau menyiapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima setiap satu firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Ini saja doa kami serahkan doa ini dalam anak-Mu Yesus, Juru Selamat kami semua, amin. Amin. Jadi mari kita persilakan Pastor Olan, dipersilakan. Selamat sahabat dan terima kasih karena memilih di channel Pamasi Media untuk mendengarkan firman Tuhan di Sabat yang ke-12 pada hari ini. Saya senang untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pastor Olan Vikenzi, melayani di daerah Pinampadan Ranau. Pada Sabat ini kita akan mendengarkan sebuah tajuk firman Tuhan yang saya bagi tajuk yaitu Natal. Apakah kita boleh merayakan Natal atau macam mana? Mari kita dengarkan sama-sama. Namun itu, mari kita dahulukan dengan berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan di sorga, pada Sabat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini semakin mengecil dan Tuhanlah yang semakin membesar agar firman Tuhan dapat didengar dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Apabila kita menyambut hari Natal, tentu sekali kita akan mengingat tentang berapa banyak kita punya hadiah. Apakah saya memiliki hadiah yang besar ataupun hadiah yang kecil, kita akan berpikir tentang hadiah. Selain daripada itu, kalau budak-budak sekarang di dalam perayaan hari Natal, mereka akan berpikir tentang Santa Claus. Namun, apakah benar Santa Claus ini ada? Dan selain daripada itu, di dalam acara hari Natal ini, kita akan belajar tentang kelahiran Yesus Kristus. Namun, sebenarnya apa sebenarnya maksud hari Natal ataupun Christmas itu? Christmas atau Natal dalam bahasa Latinnya adalah Natal, yaitu maksud daripada hari Natal atau hari Christmas itu adalah hari lahir. Namun pertanyaannya, siapakah yang lahir pada 25 Desember? Pertanyaannya, kelahiran siapakah itu? Nah, kebiasaannya pada 25 Desember ataupun sepanjang bulan Desember ini, kita akan merayakan hari Natal. Namun, di dalam bulan Desember ini, kalau di dalam negara yang memiliki 4 musim, pastinya pada ketika itu adalah musim semi atau musim dingin dan sejuk. Namun, di dalam Alkitab, apakah 25 terletak tanggal 25 itu adalah kelahiran Yesus? Mari kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 8 terjemahan Indonesia Baru.
Di sana dikatakan di daerah itu gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Cerita pada ketika ini adalah pada kelahiran Yesus yang terjadi di Bethlehem. Dan pada ketika itu Yesus ataupun mamanya Maria bersama dengan ayahnya Yusuf berada di satu kandang, dan pada ketika itu gembala-gembala yang tinggal di sana menjaga ternakan mereka. Kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di dalam Lukas 2 ayat 8 katakan, pada waktu itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga domba-dombanya di padang rumput di daerah itu. Berarti pada kelahiran Yesus itu bukan terletak pada musim semi. Karena kalau pada waktu musim sejuk itu rumput tidak ada lagi. Yang cuma ada adalah salji. Tetapi pada kelahiran Yesus, domba-domba ataupun gembala-gembala yang sedang menggembalai domba-domba itu, mereka lepaskan domba mereka di padang rumput. Berarti tidak ada suatu yang menjelaskan bahwa tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran Yesus. Namun pertanyaannya, siapa yang lahir pada 25 Desember ini? Ada satu tulisan yang dituliskan di dalam sejarah, yaitu bukunya terdapat di Ante Panchem Archaeological Evidence of Church Life Before Constantine. Di sana dikatakan Dewa Sol merupakan dewa matahari bagi masyarakat Rom pada ketika itu. Malah mereka telah sedia ada perayaan menyambut hari kelahiran Dewa Sol pada 25 Desember. Berarti yang lahir pada 25 Desember itu Dewa Sol ataupun Dewa Matahari. Jadi kalau dikaitkan dengan 25 Desember kelahiran Yesus itu salah. Tetapi yang lahir pada 25 Desember itu adalah Dewa Sol ataupun Dewa Matahari. Jadi selanjutnya di dalam tulisan yang sama, yaitu apabila kerajaan Konstantin mengambil alih agama Kristen, mereka telah menyatu padukan antara dua watak ini di dalam satu perayaan. Watak siapa itu? Digantikan Sol Invictus itu dengan meraihkan hari lahir Yesus. Berarti pada ketika itu mereka gantikan Dewa Matahari itu kepada kelahiran Yesus. Jadi saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sejarah mengatakan bahwa pada tanggal 25 Desember itu bukan kelahiran Yesus. Mari kita lihat apa yang dibicarakan oleh Nyonya White berkaitan tentang tanggal 25 Desember. Saya bacakan di dalam sebuah kutipan, yaitu Membina Keluarga Bahagia, halaman 456. Di sana dikatakan, tanggal 25 diperkirakan dalam hari kelahiran Yesus Kristus dan telah menjadi kebiasaan secara umum menghormati hari itu. Nah, dengar ini. Tetapi tidak ada kepastian yang benar-benar dapat dipercaya bahwa kita sedang memelihara hari kelahiran Juru Selamat. Berarti tanggal 25 ini memang secara umum merayakan kelahiran Yesus. Tetapi kalau kita rujuk Alkitab, tidak ada kepastian yang tepat. Tidak ada kepastian yang benar
berkaitan tentang kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember. Pertanyaannya selanjutnya, kenapa ini tidak dinyatakan di dalam Alkitab tentang kelahiran Yesus? Sebab kalau kita lihat di dalam peristiwa Musa pun, pada waktu dia meninggal dan tidak diberitahu di mana tempat kuburannya. Kenapa tidak diberitahu? Karena supaya tidak terjadi berhala untuk menyembah kuburan itu. Begitu juga dengan kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus tidak diperkenalkan ataupun tidak dibincangkan tepat pada tanggal 25 di dalam Alkitab. Karena Tuhan sendiri tidak mau kita memperberhalakan pada tanggal yang ditetapkan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, apa sebenarnya Christmas yang kita perlu sambut ini? Bagaimana cara sebenarnya kita perlu sambut Christmas ini? Di dalam amanat kepada orang muda, Ellen G. White mengatakan di dalam halaman 291, biarlah kita ingat bahwa hari Natal itu dirayakan untuk mengingat hari jadi Juru Selamat. Yes, kita ingat hari jadi Juru Selamat, bukan tanggal dia, tapi kita ingat bahwa Yesus pernah lahir di dunia. Seterusnya, bukannya hari itu biasanya dirayakan dengan pesta dan makan-makan. Banyak uang yang dibelanjakan untuk menurutkan hawa nafsu sendiri dan sebenarnya tidak perlu semua itu. Jadi saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hari Natal itu boleh kita rayakan, tetapi bukan dengan pesta-pesta. Bukan dengan memuaskan kita punya hawa nafsu untuk makan itu dan makan ini. Dan ada yang lebih bahaya. Ada di antara kita pada hari Natal yang sudah ditetapkan oleh dunia, bukan Alkitab. Pada hari itu moginum. Itu bahaya saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Di dalam Membina Keluarga Bahagia, Ellen G. White mengatakan halaman 461, perayaan Natal dan Tahun Baru dapat dan harus dibuat apa? Untuk menolong mereka yang berkekurangan atau orang miskin. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam merayakan hari Natal ini dan Tahun Baru ini, apa yang dinasihatkan oleh Ellen G. White kepada kita, cara untuk merayakan adalah menolong mereka yang berkekurangan, menolong mereka yang miskin. Alangkah baiknya begitu cara kita memperingati kelahiran Yesus yang kedua kali. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mungkin ada lagi pertanyaan tentang bolehkah saya bina ataupun saya buat satu pohon Natal di saya punya rumah kah, di gereja kah? Bolehkah itu? Apakah dosa itu? Apakah dosa memiliki pohon Christmas? Ini adalah persoalan-persoalan yang sangat sering dipertanyakan oleh anggota kita. Namun, memang di dalam Alkitab tidak menjelaskan hal ini. Syukur kepada Tuhan karena Ellen G. White menerangkan dengan sejelas-jelasnya di dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 461. Karena maksud pohon Natal dapat menjadi berkat besar. Tanamkan di dalam pikiran mereka perlunya mengadakan tujuan kedermawanan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pohon Natal itu tidak dosa, tetapi di sana kita memupuk sifat kedermawanan. Dengan ada pohon Natal, kita boleh taruh hadiah-hadiah di sana, dan bukan kita yang ambil itu, tetapi orang yang memerlukan.
kita beri mereka daripada hadiah yang kita sediakan. Pertanyaan lagi, apakah boleh caroling pada hari sebelum menyambut hari Natal ini? Kebiasaan ditanyakan oleh para anggota. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita kembali kepada tulisan Ellen G. White sebentar tadi, yaitu di dalam Membina Keluarga Bahagia, halaman 461, menolong mereka yang berkekurangan atau orang miskin. Maksudnya di sini, kalau mau caroling, pilih orang ataupun keluarga yang miskin. Dan jangan minta derma, kita yang kasih derma kepada mereka. Kalau kebiasaan sekarang, dia orang pilih, kalau di sana kita caroling, banyak makan di sana itu. Itu yang dalam pikiran para belia pada saat ini. Tapi, ajarkan para belia kita, supaya apabila caroling, kita pilih di mana tempat yang tidak mampu balas kita. Bahkan, kita yang sediakan hadiah kepada orang itu. Begitu arti sebenarnya hari Natal itu. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saya percaya hari Natal ini kita rayakan dengan memperingati bahwa Yesus sudah lahir di dunia. Namun pertanyaannya, apakah kita merayakan hari Natal ini untuk kesenangan diri sendiri sahaja, atau kita mau menolong orang lain? Yesus lahir di dunia dahulu kala. Dia lahir dan dia menjadi berkat. Kita juga perlu sama seperti Yesus, yaitu kita dilahirkan untuk melayani ataupun untuk menjadi berkat. Kita sudah tiba di penghujung, yaitu apakah kesimpulan daripada khotbah yang kita dengar ini? Ada 3 kesimpulan yang saya mau berikan kepada kita semua. Yang pertama adalah 25 Desember bukan tarik lahir Yesus Kristus. Itu bukan tarik lahir Yesus Kristus. Tetapi marilah kita merayakan hari Natal itu mengingatkan tentang kelahiran Yesus, namun bukan pada tanggalnya. Yang kedua, hari Natal bukan untuk berpesta, tetapi hari Natal untuk menolong orang yang berkekurangan. Buat caroling itu tidak masalah, tetapi kita perlu pilih orang yang perlu bantuan, sehingga mereka pun menerima hiburan dari lagu caroling-caroling kita, dan kita di samping itu memberi hadiah kepada dia. Yang terakhir, hari Natal itu adalah hari bersyukur bahwa Yesus pernah lahir di dunia untuk menebus dosa manusia. Semoga apa yang kita dengar pada Sabat ini mengubah kita punya pemikiran, supaya agar kita merayakan Natal dan dapat bersyukur bahwa Yesus pernah lahir di dunia untuk menebus Anda dan saya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Wow, sangat best loh Pastor Roland punya. Terus Iya, terus macam bersalah pula kan tadi Bunda. Iya. Nah, siapa lah tuh yang pok makanan saja. Jadi sebenarnya kita tidak beli batu pikir begitu kan. Iya. Bukan yang pok makanan saja, tapi sebenarnya kita pada hari Natal itu kita membantu orang lain. Ya, apalagi yang berkekurangan. Terus baru saya tahu yang 25 Desember itu bukan time to Yesus lahir, tapi bilang Pastor Olan tadi Dewa Saul kan, ataupun Dewa Matahari. Jadi kita tidak boleh kasih, kita tidak boleh ada lagi tuh pendapat yang bahwa Yesus lahir pada 25 Desember. Kita cuma merayakan hari Natal untuk mengingati yang Yesus pernah lahir di dunia untuk menebus dosa kita. Kira hari kesyukuran kan dia. Ya, hari kesyukuran gitu. Dan itu yang
apa tuh yang kita cakap tadi, yang tradisi yang mengginung-mengginung tuh bukan part of Christmas sudah tuh gitu. Itu termasuk yang tradisi punya sudah tuh kan? Ya itu yang keduniawian sudah tuh. Kita cuma mengingati yang Yesus pernah lahir di dunia. Ya kalau dong sudah mau ginung-ginung tuh kan orang ingat Yesus lahir tuh. Ya, Itu ingat siap-siap. sudah tuh keseronokan dunia sudah tuh kalau Iya. Jadi kita ingat lah tuh. Banyak jawaban yang kita terima daripada Pastor Olan punya perkongsian firman kan. Jadi harap-harap lepas ini tidak lagi ada perspektif yang berbeza daripada apa yang Pastor Olan kasih share sama kita. Ya. Supaya kita tidak lagi anggap yang Christmas ini untuk kita siok-siok kah, untuk berpesta kah. Sama paling kita patut ingat kalau untuk Christmas ini kita yang tolong orang yang susah. Bukan kita yang mau menerima itu kesiapan dari dorang. Contoh time caroling bukan kita berharap makanan saja. Kalau ada bagi duit kan. Gitu. Ya, kita yang kasih hibur orang. Begitu. Si Pastor Roland sudah tegur dalam khotbah tadi kan. Iya. Kita perlu time itu bersikap kedermawanan. Ya, betul. Masih nggak sabar pelan caroling. Iya. Betul. Tapi mesti ubah niat sudahlah. Oke, kita berubah sudah. Ya, kita ada mindset baru sudah. Ya, betul. Dan terima kasih juga untuk kesempatan ini kami mau mengucapkan terima kasih kepada Pastor Olan dan juga Choir Belia SD Puhus yang sudah melayani kita dalam lagu-lagu pujian. Ada 6 lagu tuh kan tadi tuh. Dengar malaikat nyanyi, Mari Orang Saleh, Siar di Atas Gunung, Kesukaan Bagi Dunia, Sunyi Malam di Bethlehem, dan Gloria. Ini semua lagu bertemakan Christmas. Jadi untuk lagu terakhir mari kita dengar lagu Gloria. Ya. Wow. Gitu. Jadi dipersilakan. Memecah alam,
Mari kita sama-sama tunduk kepala dan saya pimpin di dalam doa. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu luar biasa. Telah lahir di dunia untuk menebus kami semua. Bukannya kami mau mengindahkan tanggal 25 itu, tetapi kami mau mengindahkan bahwa Yesus pernah lahir di dunia, walaupun kami tidak tahu pada tanggal berapa sebenarnya Engkau lahir di dunia. Namun suatu kebahagiaan kepada kami bahwa Engkau pernah lahir di dunia menebus dosa kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, kita sekarang berada di penghujung siaran sudah kan? Ya, di Oke, ujung jadi sudah. sebelum itu mungkin kamu istri satunya ada apa kan mau bagi ucapan Oh, untuk iya, ada. para penonton. Oh, iya, iya. Mulai dari Eten lah. Oke, jadi ucapan saya selamat Hari Natal kepada yang berada di luar, walaupun ada yang tinggal di luar negeri. Oh, iya. Jadi selamat Hari Natal untuk kamu. Jangan kamu risau kalau walaupun kamu tidak dapat balik di Christmas, kamu senantiasa di hati kami juga. Ya, Yeah. betul. Dan saya pun mau mengambil kesempatan ini untuk sepanjang hari Christmas ini, sepanjang perayaan Christmas ini, kita jaga kesehatan kita dan keselamatan kita semua. Merry Christmas everyone. Saya pun mau kasih ingat kita yang sudah kan Pastor Olan bagi kita patut pelajaran. Jadi janganlah kamu terlampau betul pesta-pesta camugino mah untuk Christmas Ya, ini. betul. Kalau lagi, kalau saya pula saya punya kata-kata untuk penonton kepada siapa yang tidak ada juga batukan yang tidak sempat sambut Christmas, mungkin ada kesibukan, Nah, betul. ataupun tidak dapat balik, mungkin sebab ada halangan yang adalah tuh halangan dia, Ya. tapi tidak apa. Semoga Tuhan terus memberkati kamu. Amin. Amin. Dan Merry Christmas. Oh iya, oke. Kalau saya pun mau mengucapkan selamat Hari Natal kepada para penonton ya, dimanapun kita berada, dimanapun kamu ada, kamu jagalah kesehatan, kamu jaga kesehatan, jaga keselamatan. Biarpun kamu mau enjoy di Christmas, tapi kalau kamu tidak jaga kesehatan, keselamatan tidak guna juga kan. Betul. Jadi apapun kamu perlu letakkan Tuhan di depan, kamu senantiasa berdoa untuk kamunya di. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment. Oke, jadi semua Pamasi Media menjangkau dunia. Shalom. Bye-bye. Selamat Hari Sabat. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan memberkati. Kami dari choir anak-anak remaja dan kuliah kerja SD